Yuk, mulai. Udah mulai. Ayo. One eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, dan seterahlah itu. Balik lagi bersama kita di video podcast BEM UKB Universitas Lampung dengan kabinet semangat kita. Oke, di depan saya ada 3 narasumber kita pada siang kali hari ini, yaitu Bung Akbar dan Bung Nabil serta Bung Gatot. Mungkin sebelum kita lanjut, alangkah baiknya nih dari abang-abang memperkenalkan diri, siapa diri Anda sebenarnya gitu. Silakan Bang. Ini yang perlu ditanyakan apa aja nih? Nama, sebagai apa, umur, mau nikah kapan? Ya boleh aja. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Agung Sanusi Al-Hanif. Ya. Biasa dipanggil Akbar, ada yang manggil Sanusi, mungkin itu sebutan aja ya. Oke, Danau Toba ya? Iya, bisa jadi. Nah, terus kalau untuk amanah sekarang ini saya diamanahkan sebagai Dirjen Internal Kampus dan umur 21 tahun. Nah, Oke, silakan Bang. Gatot dulu ya. Saya dulu ya. Iya. Karena saya Gatot Setiawan, sebagai Dirjen Apresiasi dan Prestasi, umur juga 21 tahun. Yuk, saya Bang. Oke, terima kasih Mas Abdullah Wabarakatuh. Masya Allah. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nabi Muhammad. Saya diamanahkan di Kementerian Dalam Negeri dan UKB 2020 sebagai Menteri Dalam Negeri. Oh, biasanya kan ada menteri dan wakil menteri. Iya. Kemana dia Bang kira-kira wakil Nah menteri? itu sebenarnya mau jelasin tadi lupa. Wakil Menterinya sedang menghandle urusan yang lain gitu kan, kita coba membagi porsi karena nanti kita ada beberapa agenda internal setelah ini yang nanti mungkin akan dipersiapkan gitu. Dia harus dibagi porsi. Oke, baiklah. Sebelum kita berbincang-bincang santai ya Bang, mungkin perkenalan diri saya sendiri. Nama saya Anca dari staf BEM UKB Unila. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, perlu diketahui teman-teman, ngobrol santai ini dengan ada temanya teman-teman. Temanya setiap kementerian punya cerita. Oke, selanjutnya Bang, menurut Abang Kementerian Dalam Negeri apa sih sebenarnya? Kalau arti Kementerian Dalam Negeri itu adalah kementerian yang memiliki tugas untuk menjadikan semua hubungan antara akademika, lembaga yang ada di Universitas Lampung itu menjadi harmonis atau bisa disebut harmonisasi kampus gitu. Nah makanya di dalam Kementerian Dalam Negeri itu ada beberapa bagian, baik itu beberapa dirjen. Nah itu tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari fungsi menteri dan wakil menteri itu sendiri gitu kan. Dan khusus spesifikasinya itu ada dirjen investasi kampus yang memang bertugas untuk menghandle dan juga menjaga hubungan baik itu antara BEM, Sekretaris Akademika dan juga kelembagaan di Universitas Lampung itu sendiri. Mungkin dari abang-abang ini mau ada tambahan sedikit atau gimana? Ya, dari saya selaku dari Dirjen Internal Kampus yang tujuannya itu sebagai fungsi internalisasi. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri ini sendiri mengupayakan bagaimananya terciptanya suatu hubungan serta kondisi yang saling berkaitan lah, karena kan memang tadi kalau mau melingkupnya sivitas akademika itu ada yang namanya mulai dari dosen, mahasiswa atau ya semua warga nilai yang berkaitan, bagaimana kita jaga hubungannya dengan baik. Ya, upaya-upayanya itu ya salah satu bentuk realisasi kita nanti dari setiap kegiatan yang kami laksanakan. Lebih seperti itu. Berarti di sini nggak mencakup mahasiswa ya, nggak, melainkan seluruh warga. Mungkin ada tambahan Bang? Oke, kita selanjutnya Bang. Ya. Saya mau nanya sih Bang, program dari Kementerian Dalam Negeri ini apa? Terfokus dengan apa gitu? Oke, tadi kan sudah diinformasikan ya terkait beberapa fungsi dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Nah, di situ juga dijelaskan mengenai aktivitas kita gitu kan. Yang paling utama itu harmonisasi internal kampus, baik lembaga atau sivitas akademika dan seluruh keluarga besar termasuk di Universitas Lampung itu sendiri. Kita lebih fokus terhadap mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di
baik masing-masing fakultas, dan itu akan diinput oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan kita formasikan juga ke bagian kementerian lain yang memang berhubungan. Selanjutnya ya Bang, sebelum menjabatkan pasti mempunyai ekspektasi lebih gitu ya Bang tentang Kementerian Dalam Negeri ini mau harus kemana, dan harus tujuan apa. Nah, ekspektasi abang-abang nih apa sih tentang Kementerian Dalam Negeri itu Bang? Ya seperti dijelasin sama Akbar tadi juga, kalau kita ini Kementerian Dalam Negeri ini salah satu tujuannya itu ya untuk harmonisasi internal di kampus Unilainya sendiri. Nah, apa aja sih implementasinya di program kerja seperti visit KBM ke setiap fakultas masing-masing. Nah, ekspektasinya dari tiap program kerja yang berhubungan dengan harmonisasi kampus itu agar terciptanya harmonisasi, artinya terciptanya hubungan baik lah antara di setiap ini apa namanya sivitas akademika Unila. Nah, kemudian juga selain itu juga ada beberapa event seperti pesta KBM dan juga di PKKMB 2020. Tapi di ekspektasi kami itu di dua event ini akan terjadi sebuah gebrakan baru gitu, berbeda dari tahun sebelumnya seperti itu. Mungkin ada Bang ekspektasi atau kita, oh ya Bang, kan tadi Abang berangan-angan nih mau kesini mau ini, namun realitanya tersampaikan nggak sih Bang? Realisasinya? I think di realisasinya sih sebenarnya 50-50 sih. Kayak ya karena pandemi COVID-19 ini kan, jadi beberapa hal itu dirubah konsep dasarnya, karena kan beberapa kegiatan di Kementerian Dalam Negeri itu berkontak fisik langsung kan. Nah, jadinya yang kegiatan berkontak fisik langsung ini kita rubah konsep dasarnya menjadi konsep yang sesuai dengan era pandemi sekarang, seperti pesta KBM dibuat online, kemudian PKKMB universitas juga kita buat online, dan ya fisik KBM juga dirubah ke online seperti itu. Ya dampaknya sih sebenarnya mendasar sih dampaknya. Harusnya harmonisasi setiap sivitas akademika di Unila ini harusnya berjalan dengan baik, karena setidaknya dengan bertemu secara langsung kita tuh punya simbolis gitu loh, bentuk simbolis kalau kita tuh pernah bertemu, berkumpul dan berbicara gitu. Online juga ada seperti ini, tapi mungkin kurang efektif saja mungkin di online. Sama halnya seperti kita kuliah gitu, kuliah online itu ya 50-50 gitu. Bisa dikatakan ya Bang, COVID ini anugerah apa musibah gitu ya Bang? Ya bisa dibilang anugerah tapi musibah juga ada. Kadang anugerah musibahnya bergantungan, nggak tahu bentuknya jadi apa ya. Mungkin dari COVID ini halangan terberat apa sih Bang? Kalau misalkan melihat dari agenda Kementerian Dalam Negeri kan harus memang bertatap muka ya Bang, karena saling pengeratan. Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat di kementerian kita ketika COVID itu paling pertama komunikasi. Setelah komunikasi itu koordinasi juga berpengaruh. Itu saling beririsan antara kedua itu. Dan itu menyebabkan menjadi faktor utama gitu. Beberapa mungkin program kita yang memang sudah kita laksanakan dan sudah kita konsep secara matang itu harus kita ubah konsepnya berkali-kali. Kita buat plan A sampai plan Z juga untuk bisa melaksanakan acara itu, karena secara komunikasi pun dari kawan-kawan semua, baik itu dari kementerian, staf dan lain sebagainya, itu melalui via handphone gitu, via online gitu kan, dan tidak bertemu secara langsung. Itu menjadi kesulitan juga bagi kita semua, ada integrasinya dan sebagainya, itu tidak bisa kita handle secara penuh gitu kan. Oleh karena itu program kemarin itu yang sempat kita laksanakan, baik itu pesta KBM dan PKMOK itu sendiri merupakan salah satu gebrakan baru itu, gebrakan baru, karena emang itu dilaksanakan secara online gitu kan, dan itu belum pernah dilaksanakan sama sekali pun oleh Universitas Lampung baru di tahun kita ini. Makanya kalau misalkan mungkin nauzubillah ya,
konflik masih ada di tahun depan dan mungkin sampai dengan pelaksanaan BEM selanjutnya masih ada, mungkin mereka sudah punya role model dan game design di tahun kita pelaksanaan Perprov dan juga PSRABM. Tadi akibat dari COVID ini sebenarnya banyak sekali penurunan semangat gitu loh di setiap anak-anak, ya staf ahli, kemudian kadang dari diri kita sendiri juga kan semangat itu tiba-tiba hilang karena COVID ini tuh seperti benar-benar menghalangi, apalagi untuk orang-orang yang kadang dia tuh tidak suka bertatap secara online. Kadang ada kan orang-orang seperti itu gitu. Nah itu dia sebenarnya. Jadi ya gimana caranya sih supaya semangat itu tuh bisa tumbuh lagi gitu loh walaupun di era pandemi ini. Ya, betul banget yang dibilang Bang Anto ya. Walaupun tidak ada handphone ya Bang, walaupun dari saya juga waktu rapat suka tidur gitu. Benar kan? PR bersama ya Bang ke depannya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Bang, apa sih rekomendasi untuk selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menurut abang-abang? Bang silakan. Ya, menurut saya kalau untuk rekomendasi untuk di Kementerian Dalam Negeri ke depannya agar jauh lebih baik dan terus mengalami perubahan, karena tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri ini kan satu sebenarnya, internalisasi. Jadi bagaimana kita mengupayakan semua hubungan serta kondisi dunia ini berjalan dengan baik, minimal dengan komunikasi. Karena komunikasi itu penting, saya harapkan nanti ke depannya Kementerian Dalam Negeri bisa lebih fleksibel untuk merangkul seluruh sivitas akademika Unila, mulai dari dosen, kemudian UKM, LK yang ada di ruang lingkup KBM Unila ini, bagaimana hubungannya berjalan dengan baik. Tidak ada yang namanya gesekan antar UKM atau LK, itu kan menurut saya sudah kurang baik itu. Nah, kita upayakan Kementerian Dalam Negeri harus berjalan seperti itu ke depannya. Itu PR bersama. Menurut saya. Oke Bang. Harapannya juga bagi harus nanti terkait rekomendasi, semoga bisa mengambil beberapa pelajaran dan juga evaluasi dari pelaksanaan Kementerian Dalam Negeri sebelumnya. Mungkin banyak permasalahan dan juga problematika yang mungkin belum bisa kita selesaikan. Jadi dengan selesai tahun ini, harapannya juga bisa diselesaikan di tahun selanjutnya dan juga bisa lebih kuat dalam membangun hubungan baik itu secara universitas maupun secara fakultas, dan harapannya juga terkait fungsi dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri mengenai harmonisasi UKM itu sangat penting karena sampai dengan saat ini terkait harmonisasi UKM itu belum berjalan dengan seperti secara baik. Dan nanti bisa menjadi tugas utama dari Kementerian Dalam Negeri selanjutnya. Mungkin itu kita untuk Kementerian Dalam Negeri selanjutnya mungkin bisa lebih matang lagi ya dalam merencanakan suatu program gitu. Kalau bisa sih setiap program itu mungkin harus ada plan A dan plan B secara matang. Oh, sangat penting deh Bang. Karena kita nggak tahu kan seperti tahun ini tiba-tiba ada corona datang gitu. Jadi ya setidaknya plan B itu harus matang juga gitu. Oke Bang, dari tadi kita membahas internal kampus ya Bang. Mungkin saya mau mengulik internal Kementerian Dalam Negeri Bang. Ya, Untuk staf-staf dan KIB-nya kayak mana nih Bang dalam situasi dan kondisi COVID ini, berjalan lancarkah atau emang ada gimana gitu? Ya, kalau untuk staf dan KIB pasti sama ya. Kita juga manusia biasa terkait semua kawan-kawan semuanya yang ada di kampus. Permasalahannya tadi yang saya sebutkan terkait komunikasi dan koordinasi. Kemudian kita tetap hubungan baik itu secara tidak langsung maupun mungkin kawan-kawan staf ataupun KMB yang ada di Bandar Lampung, kita usahakan tetap bisa kita kumpul bersama bareng-bareng di kampus walaupun memang tidak banyak, dan mungkin dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga hal-hal yang mungkin sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita anjurkan dengan KMB dan juga staf, karena kan selebihnya kita masih juga punya batasan-batasan yang sudah diterapkan ya, baik itu oleh pemerintah melalui kampus sendiri gitu kan. Kita tetap harus patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan seperti itu. Oke Bang, baik Bang. Nah, sebelum menutup ya Bang, bincang-bincang pada siang kali ini, mungkin ada kesan dan pesan untuk Kementerian Dalam Negeri. Mungkin dari Bang
Akbar atau Bang? Akbar, boy. Oke. Kalau dari saya, pesan yang pertama, saya bisa merasa bangga gitu, karena bisa bergabung di khususnya BEMU KBP 2020 dan ditempatkan di sebagai dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Itu menurut saya sebuah apresiasi ya untuk diri saya serta pengalaman yang luar biasa. Jika semua orang belum bisa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saya diberi kesempatan. Menurut saya itu kesan yang pertama. Yang terpenting adalah poin pembelajaran, tidak berorientasi kepada apa-apa. Dan untuk pesan ya, pesan dan pesan untuk Kementerian Dalam Negeri, saya ucapkan terima kasih untuk satu periode yang sudah berjalan. Walaupun yang namanya kita di tengah jalan ada sebuah proses pembelajaran yang gagal, jadikan itu sebagai pedoman untuk berpacu nanti untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, pesan saya khususnya pada Kementerian Negeri BEMU saya sangat terima kasih banyak karena mungkin Tuhan sudah memberikan amanah yang berat ini pada saya, pada kami berdua gitu kan. Dalam posisi ini sampai dengan saat ini pun masih diizinkan untuk bisa mengemban amanah berat ini, dan semoga untuk kedepannya untuk Kementerian Dalam Negeri dan juga orang-orang yang menjadi salah satu pengemban amanah berat ini juga akan terus bersyukur dan merasa bangga karena mereka diamanahkan menjadi salah satu faktor memberi kebermanfaatan bagi kalau keluarga besar mahasiswa Universitas Lampung itu sendiri. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat banyak, akan menjadi asahan-asahan juga untuk kita supaya menjadi lebih tajam lagi dalam berpikir dan bersikap dan dalam menentukan arah gerak kita nanti. Ya kalau dari kok batuk sih. Memang cuaca dingin. Batuk sih. Kalau dari saya sendiri sih untuk kesan dan pesan sih apa ya? Jujur aja saya sih bangga, benar-benar bangga gitu. Dan saya berterima kasih dengan apa ya, takdir gitu. Sudah menggariskan takdir saya ini berjalan sampai sini gitu. Selama 21 tahun saya hidup, jalannya seperti ini gitu. Dan saya benar-benar apa ya, sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baru gitu, bertemu dengan Kak Nabil, Akbar, Bang Hansan, dan staf-staf Dagri, Kak Medagri, terus teman-teman BEM UKBM Unila. Saya sangat bersyukur sekali gitu. Dan apa ya, kalau untuk pesannya sih apa ya, walaupun kita pernah gagal gitu dalam suatu apa ya, perjalanan, kita pernah berhenti gitu, ya lanjut lagi lah gitu. Jangan benar-benar berhenti dan putar balik gitu. Sayang, karena hidup kita kan cuma sekali. Ya walaupun kita gagal juga, ya dicoba lagi lah. Dulu Masya Allah, emang sedikit parah lagi. Soalnya banyak pertanyaan yang saya lontarin, tapi emang waktu kita tipis banget, Bang. Nah, sebelum menutup ngobrol-ngobrol santai gitu, emang ada nggak sih Bang jadwal tersendiri di dalam negeri ini, Bang? Pasti ada. Oh, ada. Mungkin langsung aja deh. Ya kayaknya akan lebih afdol lagi ketika seorang menterinya sendiri. Oh, iya benar sih. Ini jargon baru dipakai sekali. Sekali semua hidup. Iya. Boleh ini dan ini hanya ada di Kementerian BEMU Kementerian Dalam Negeri BEMU KBP bulan 2020. Siap. Mungkin langsung aja, Bang. Oke. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu dan ikut juga, mungkin yang di luar sana nonton ikut juga. Ya, Kalau misalkan ketika saya bilang Kementerian Dalam Negeri BEMU KBP bulan 2020, kalian harus jawab jalin ikatan, eratkan hubungan, ayo berperan, hidup mahasiswa. Seperti itu ya. Oke, paham Bang. Kalau moderator bisa ikut Ikut aja, gabung aja gabung. Harus ikut ini. Mungkin Bang main beli kamera juga mau ikut apa ya? Boleh. Kalau saya bilang Kementerian Dalam Negeri BEMU KBP 2020, jalin ikatan, eratkan hubungan, ayo berperan, hidup mahasiswa. Oke, sekali lagi mungkin Bang. Tadi kan contoh, sekarang realnya nih. Oke, siap. Lupa. Kementerian Dalam Negeri BEMU KBP 2020, jalin ikatan, eratkan hubungan, ayo berperan, hidup mahasiswa.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.